Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurhasola, Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Agama Islam semester 2. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan kembali pelajaran yang telah saya dapatkan dari dosen Ulumul Quran saya, yaitu Bapak Dr. Ahmad Alim MA. Di sini ada kodifikasi Al-Quran. Kodifikasi atau pengumpulan Al-Quran. Pengertian Al-Quran sendiri adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, bukan untuk kepentingan Nabi, namun untuk disempurnakan lalu disiarkan oleh Nabi kepada seluruh umat Islam sebagai pegangan atau pedoman hidup. Al-Quran secara lafaz dan makna adalah minallah atau dari Allah. Selanjutnya, adapun kodifikasi pada zaman Rasulullah yaitu melalui batu, tulang belulang, kain atau baju, kayu, dan lain sebagainya. Dan pada zaman Khulafaur Rasyidin yaitu ketika gugurnya 70 sahabat penghafal Al-Quran dalam peperangan, lalu kemudian Utsman bin Affan mengusulkan untuk mengumpulkan catatan-catatan menjadi satu mushaf dengan mendatangkan 2 orang saksi untuk kebenaran Al-Quran. Selanjutnya ada asbabun nuzul. Asbabun nuzul secara bahasa berasal dari kata asbab. Asbab sendiri yaitu bentuk jama dari kata sabab atau al-habl yang artinya tali, atau juga atorik yang artinya jalan, dan an-nuzul yaitu yang berarti turun, atau al-hul at-tahwil yang berarti menempati atau berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Secara istilah adalah kitabullah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara Jibril, atau suatu peristiwa yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW yang menyebabkan suatu ayat turun mengenainya. Selanjutnya penjelasan dari asbabun nuzul yaitu pengertian Al-Quran sendiri adalah wahyu Allah, kitab samawi yang diturunkan oleh Allah, maka tiap-tiap yang berkaitan dengan Al-Quran itu pasti mulia. Semisal malaikat yang menjadi perantara Al-Quran adalah malaikat yang paling mulia, yakni malaikat Jibril. Diturunkan pada malam yang mulia pula, yaitu malam Lailatul Qadar. Pada bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan, dan kepada Nabi yang paling mulia juga, yakni Nabi Muhammad SAW. Terakhir kepada makhluk yang diciptakan oleh Allah yang paling mulia, yaitu manusia. Selanjutnya ayat-ayat yang berkaitan dengan asbabun nuzul yaitu ada satu dari dalam surat Al-Qadar ayat 1 yang berbunyi Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kemudian surat Yusuf ayat 2 yang berbunyi Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Selanjutnya ada Ad-Dukhan ayat 3 yaitu yang berbunyi Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Penjelasan selanjutnya tentang asbabun nuzul yaitu adalah peristiwa turunnya Al-Quran yang di dalamnya mengandung ayat-ayat yang menjadi jawaban dari pertanyaan umat pada zaman Rasulullah, yang dijawab langsung dengan turunnya suatu ayat yang kemudian menjelaskan suatu hukum dari peristiwa tersebut, lalu kemudian menyelesaikan suatu masalah. Maka siapapun yang memiliki masalah, terkhusus bagi umat Islam, baik permasalahan individu, keluarga, atau lainnya, selesaikanlah dengan Al-Quran, karena memang tujuan diturunkannya Al-Quran adalah untuk menyelesaikan suatu masalah. Selanjutnya ada hikmah asbabun nuzul. Yang pertama, dengan mempelajari asbabun nuzul, kita bisa membedakan mana ayat umum atau ayat khusus. Yang kedua, kita dapat memahami problematika dalam suatu ayat. Ketiga, menafsirkan ayat dengan tepat. Yang keempat, mengetahui hikmah ayat. Dan yang kelima, mengetahui istinbat atau hukum ayat. Penjelasan selanjutnya yaitu pengulangan ayat dalam Al-Quran atau biasa disebut at-takrir. At-takrir bil Quran adalah pengulangan ayat dalam Al-Quran. Pengulangan ayat dalam Al-Quran tidak serta-merta diulang begitu saja, tentu memiliki alasan yang kuat dan jelas dan memiliki beberapa hikmah. Ayat yang diulang lagi oleh Allah Subhanahu wa taala tujuannya untuk memperbarui ingatan dan memperbarui peringatan supaya manusia tidak lupa. Dan dengan diulanginya suatu ayat juga menjadi peringatan bahwa suatu peristiwa itu adalah peristiwa yang sangat besar yang bisa menjadi metode
dalam hidup kita bahwa sesuatu yang diulang itu matang atau mungkin. Mungkin itu artinya kuat, seperti mengulangi hafalan Al-Quran. Selanjutnya ada struktur bahasa dalam Al-Quran. Al-Quran diturunkan dengan berbahasa Arab, sebagaimana dalam Quran Surat Yusuf ayat 2, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'alakum ta'qilun. Sahabat Umar bin Khattab memerintahkan kita untuk belajar bahasa Arab, karena bahasa Arab termasuk bagian dari agama, termasuk bagian dari agama kita. Artinya, tidak sempurna agama kita sampai mempelajari bahasa Arab. Salah satunya bahasa dalam Al-Quran yaitu qaulan layyinan atau perkataan yang lembut. Sebagaimana Allah memerintahkan Nabi Musa dan Harun untuk berkata lembut ketika menghadapi Fir'aun. Faqala lahu qaulan layyinan, wahai Musa dan Harun, hendaklah kalian berkata dengan lembut, sekalipun Allah tahu bahwa Fir'aun tidak akan pernah beriman. Selanjutnya ada penjelasan tentang ilmu munasabat. Secara bahasa, ilmu munasabat berasal dari kata al-muqarabah yang artinya saling berdekatan atau berkaitan. Secara istilah adalah ilmu yang secara khusus dalam ulumul Quran untuk mengetahui relasi atau hubungan antara satu ayat dengan ayat lainnya, atau satu surat dengan surat lainnya di dalam Al-Quran, sehingga tersusun dalam satu kesatuan dan tidak terpisah-pisah. Ilmu munasabat adalah ilmu yang di dalamnya membahas tentang keterkaitan satu ayat berikutnya atau sebelumnya sehingga susunan makna itu serasi dan tersusun secara komprehensif. Melanjutkan penjelasan ilmu munasabat tadi, nama lain dari ilmu munasabat adalah al-intisal, al-muqarabah, al-mumasalah, dan al-musyakalah. Adapun kata al-jam'u dalam ilmu munasabat itu ada dua makna, yaitu menghimpun Al-Quran yang dihimpun oleh Allah sebanyak 30 juz yang dihafal di dada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, yang dihimpun dari sistematik penyusunan ayat serta urutan-urutannya sesuai petunjuk Allah SWT. Menurut para ulama, munasabat adalah al-munasabatu ilmul hasan. Ilmu munasabat adalah ilmu yang bagus. Atau al-munasabatu ilmu azim. Ilmu munasabat adalah ilmu yang tinggi. Selanjutnya ada amsalul Quran atau permisalan-permisalan dalam Al-Quran adalah membuat perumpamaan mengenai keadaan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya, baik dengan menggunakan kalimat metaforis atau isti'aroh dengan cara antromorfosim atau tasbih. Amsal dalam Al-Quran ada sekitar 6.236 ayat. Permisalan-permisalan yang ada dalam Al-Quran yaitu untuk membuat manusia memiliki akal yang berfungsi dan yang bisa mencerna itu hanyalah orang-orang yang berilmu. Ketika seseorang membaca ayat Al-Quran yang mengandung amsal dicerna dengan baik, maka akan mendapatkan nafi atau banyaknya manfaat. Selanjutnya, dalam surat Al-Jumu'ah ayat 5 yaitu perumpamaan orang-orang yang diberikan amanah oleh Allah, yaitu amanah kitab Taurat, namun mereka berkhianat dengan tidak memikul amanah tersebut. Yang kedua, ada kalanya Allah membuat perumpamaan dalam Al-Quran itu secara zohir atau jelas, seperti lafaz masalun kamathali, yang mana secara tekstual sudah jelas dengan adanya kata masalun tersebut. Yang ketiga, perumpamaan ramziah atau dialog, yaitu semisal perumpamaan dialog antara Nabi Sulaiman dengan seekor semut. Selanjutnya yaitu Ijazul Quran. Ijazul Quran adalah bagian dari ilmu tafsir yang mempelajari tentang segala sesuatu yang menyangkut kemukjizatan Al-Quran. Al-Quran menganjurkan mempelajari ilmu-ilmu itu untuk kesejahteraan dan kebahagiaan umat manusia. Adapun tujuan dari Ijazul Quran yaitu mukjizat ditampilkan oleh Tuhan melalui hamba-hamba pilihannya untuk membuktikan kebenaran ajaran ilahi yang dibawa oleh masing-masing nabi. Injazul Quran adalah mukjizat atau amrun khaliqun lil adah, sesuatu yang tidak biasa atau di luar kebiasaan manusia dan tradisinya. Tujuan diturunkannya mukjizat yaitu untuk mengokohkan kenabiannya. Contohnya ada suatu kaum yang ditantang oleh Allah, yang mana Allah berkata, am yakulu naftaroh qul fa'tu bisuratin min mithlih. Yang ditantang oleh Allah untuk membuat 10 surat atau satu kitab, namun mereka tidak mampu. Hal ini menunjukkan adanya ijaz atau kelemahan karena tidak bisa menandingi Al-Quran. Baik, sekian dari apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.